Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badan. Maaf, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Sampah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Kenapa nggak mereka aja yang antar ke toko? Kan kita pelanggan tetap. Ucap Pak Emil lagi. Kalau soal itu Rara kurang tahu, Pak. Jawabku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Kamu udah makan? Tiba-tiba saja Pak Emil memperhatikanku. Atau hanya sekedar basa-basi? Makan siang udah, Pak. Jawabku sedikit ragu. Mataku mulai tidak fokus karena rasa canggung yang tiba-tiba muncul entah dari mana sumbernya. Sekarang udah sore, kita jajan aja gimana? Kebetulan saya juga udah lapar, tapi lagi pengen ngemil. Wah, boleh juga tuh, Pak. Terus kamu mau apa? Memangnya boleh request ya, Pak? Boleh. Ayo, mau apa? Selagi saya mau traktir nih, sebelum saya berubah pikiran. Gimana kalau kita ke pusat kuliner yang di ujung sana, Pak? Lumayan, Pak, udah deket. Baiklah, lewat mana? Ini di depan ada perempatan. Bapak belok kanan terus saja lurus. Oke. Waduh, ada apa ini? Apa Pak Emil sengaja mengulur waktu agar ia bisa berlama-lama pergi denganku? Jadi malu. Begitu sampai di pusat kuliner di sana, kami cukup mengantri dari atas mobil. Begitu banyak pilihan jajanan di sana, mulai dari jajanan tradisional asli Indonesia hingga jajanan Korea yang tengah marak dan viral di mana-mana. Sepertinya semua makanan di sini enak-enak ya. Kamu sering kesini ya, Ra? Pungkas Pak Emil. Pernah sekali kesini, Pak. Emang semuanya enak. Aku pun memutuskan membeli dimsum dan juga sebelah kerupuk, sementara Pak Emil memilih makanan seafood. Aku dan Pak Emil mencari tempat duduk yang kosong yang tidak jauh dari pusat kuliner. Kami juga menyempatkan memesan minuman bobo dan menyantap makanan kami bersama. Pak Emil ternyata hobi makan juga ya. Ucapku mulai obrolan lagi. Iya dong, apalagi kalau makanannya enak-enak kayak gini. Masih banyak loh, Pak, tempat makan yang enak dan murah. Oh ya? Aku mengangguk tanpa suara. Kalau gitu ntar kita jalan lagi nyari jajanan ya. Tawar Pak Emil terdengar sangat menarik bagiku. Asal kamu pintar-pintar. Tambah Pak Emil lagi sembari melirikku. Baik, Pak. Aku mengangguk dan memberikan senyuman maut terbaikku. Kamu cantik juga, pujinya. Rara emang udah cantik dari dulu, Pak. Tapi sayang udah punya pacar. Ucap Pak Emil membuatku kaget. Apa maksudnya ya? Lumayan buat antar jemput kerja doang, Pak. Jawabku dengan santai. Oh, gitu. Pak Emil mengangguk-ngangguk. Tiba saatnya aku dan Pak Emil mengambil barang yang sudah diorder oleh Bu Melani. Melihat Pak Emil membantu pekerja yang memindahkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi mobil, membuatku semakin ingin mendapatkan hati dan tubuh Pak Emil. Kamu kenapa tadi senyum-senyum? Tanya Pak Emil begitu mobil sudah kembali melaju. Kapan, Pak? Aku bertanya balik pura-pura tidak tahu. Alah, pura-pura nanya segala. Habisnya Rara lihat Pak Emil angkatin barang sampai keluar keringat. Ya, segala bikin merinding lihatnya. Jawabku terlalu jujur. Merinding? Emang saya hantu? Celutuknya sangat lucu. Iya, Pak, Bapak hantu di hati Rara, yang tiap malam selalu ngejar-ngejar Rara di dalam mimpi.
Sontak Pak Emil tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ucapanku. Aku pun ikut tertawa geli dengan celotehanku barusan. Kamu pintar ngomong juga ternyata. Kenapa gak jadi SPG aja, Ra? Masa sih, Pak? Oh ya, terus kemarin kamu mintain nomor telepon saya. Kenapa gak hubungin saya coba? Ucap Pak Emil lagi. Cie, Bapak nungguin ya? Godaku. Ya, barangkali ada yang mau kamu sampein kan? Jawabnya. Bapak ngarepin Rara ngomong apa emang? Rasanya percakapan canggung kami mulai sedikit mencair karena rasanya sudah terjalin keakraban di antara kami. Ya nggak tahu. Kalau gitu ntar Rara telepon Bapak ya. Boleh. Akhirnya sejak saat itu hubunganku dengan Pak Emil semakin dekat. Kami sering bertukar pesan dan juga saling menelpon satu sama lain. Sesekali aku dan Pak Emil juga melakukan panggilan video. Sepertinya Pak Emil sudah mulai tertarik kepadaku. Tidak kepedulikan lagi statusku sebagai karyawannya dan Bu Melani. Apa salahnya jika aku mencintai calon suami orang? 1 minggu berlalu, kita beralih ke sudut pandang. Selin, siap-siap, tahan emosi. Oke, lanjut. Aku baru saja pulang bekerja sore ini. Sudah 1 minggu diriku mulai berjualan pisang crispy setelah istirahat beberapa hari saat ibu mertuaku sakit. Alhamdulillah, pelangganku masih setia membeli daganganku. Begitu juga dengan pelanggan baru yang setiap hari terus bermunculan. Testimoni membanjiri laman media sosialku. Sudah pasti menjadi kepuasan tersendiri bagiku saat orang lain menyukai pisang crispy buatanku. Dek, Mas hari ini pulang malam ya. Pesan Mas Emil masuk di handphoneku. Beberapa hari ini Mas Emil memang selalu pulang larut malam dengan alasan yang sama, yaitu mengurus pernikahannya dengan Melani. Jujur saja, semakin dekat hari pernikahan suamiku dengan perempuan lain membuat hatiku semakin lapang menerima keadaanku. Di sisi lain, aku sebenarnya masih saja sedikit merasakan sesuatu yang tak dapat kuutarakan dengan kata-kata. Perasaan di mana mengetahui bahwa kenyataannya suamiku sudah membagi cintanya kepadaku dan juga Melani. Namun di sisi lain, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa karena keteguhan hatiku mencintai Mas Emil. Begitu juga dengan segala kekuranganku yang sudah tentu tidak dapat terbantahkan, bahwa aku tak kunjung dapat memberikan buah hati kepada suamiku dan ibu mertuaku. Lin, ibu mau kemasi barang beberapa pakaian ibu. Apa kamu bisa bantuin ibu? Permintaan ibu mertuaku membuyarkan lamunanku. Iya bu, emangnya ibu mau kemana? Tanyaku langsung gerak cepat mengambil sebuah tas besar yang ada di sudut kamar ibu. Besok ibu udah mulai tinggal di rumah Melani. Barusan Bu Titin telepon, ibu diminta mulai berkemas. Jawaban ibu membuat gerakan tanganku sedikit melambat melipat pakaian ibu. Semoga ibu betah di sana ya bu. Hanya kata-kata itulah yang mampu keluar dari mulutku. Tidak bisa lagi kubantah ataupun kucegah, karena calon menantu di sana memang dapat memberikan kenyamanan kepada ibu mertuaku. Lin, kamu kapan ke sana? Tanya ibu. Kayaknya Elin tetap di sini aja bu, karena Elin sudah terlanjur betah di rumah ini. Lagian dari sini kan deket ke mall tempat Elin kerja bu. Jawabku mencari alasan. Kenapa kamu gak berhenti kerja aja Lin? Terus fokus sama jualanmu. Pelanggan kamu kan udah banyak nak. Iya bu, Elin masih memikirkan beberapa pertimbangan. Ibu gak usah pikirin Elin ya. Ibu cukup jaga kesehatan aja dan senang-senangin hati ibu ya. Aku terus melipat pakaian ibu dan memasukkan satu persatu ke dalam tas, mempersiapkan beberapa keperluan ibu yang lainnya. Ibu mertuaku yang selama ini kurawat akan tinggal di rumah besar bersama sahabatnya dan dilayani oleh seorang PRT di sana. Ada sedikit sedih pastinya, tapi semua demi kesehatan ibu ke depannya. Setelah membantu ibu, aku melanjutkan membuat adonan pisang crispy karena waktu sudah semakin sore, sambil terus memikirkan apakah memang aku harus fokus jualan saja ya.
lagi apa kamu? Mbak Mira datang menyapaku sambil menggendong Fatma. Biasa mbak, jawabku singkat. Kamu gak ikut berkemas? Tanya Mbak Mira lagi. Sekarang ia duduk di hadapanku yang sedang bekerja membuat adonan. Enggak mbak, aku mau di sini saja, jawabku tersenyum. Cek, kamu yakin di sini sendirian? Sementara nanti Mas Emil dan ibu tinggal di sana loh. Mbak Mira menatapku sang serius. Iya mbak, aku yakin. Gak mungkin aku numpang di sana mbak. Lagian itu rumah istri kedua suamiku. Kecuali aku tinggal di rumah Mas Emil, itu beda cerita mbak, ucapku dengan mantap. Tapi cek, nanti Melani merasa memiliki Emil sepenuhnya. Yang ada lama-lama dia gak kasih izin Emil kesini lagi. Ucapan Mbak Mira membuatku sedikit shock. Gak mungkin lah mbak, Melani bukan orang seperti itu. Lagian mana mungkin juga Mas Emil gak nengokin aku mbak. Jawabku berusaha membuang pikiran buruk yang mulai terlintas di pikiranku. Iya sih cek, mbak cuma kasih tahu aja supaya kamu pikirin lagi nantinya. Begitu selesai percakapan yang sedikit membuatku tak enak hati dengan Mbak Mira, ibu mertuaku keluar dari kamarnya dan duduk di depan televisi. Ibu juga sempat menyuruhku untuk berpikir ulang dengan keputusanku yang ingin tetap tinggal di sini. Apapun alasannya, sepertinya memang tidak mungkin aku ikut menumpang di sana. Di mana harga diriku? Dek, ini Mas bawain sesuatu buat kamu, Dek. Mas Emil datang saat aku menonton televisi. Apa ini Mas? Tanyaku menerima bingkisan yang dibawa suamiku. Kamu buka aja. Wah, bagus sekali Mas. Mas beliin buat aku. Ih, ini pasti mahal. Ucapku membolak-balik beberapa pakaian terusan yang dibawa suamiku. Apa ini pemberian Melani Mas? Tanyaku spontan karena aku yakin pakaian ini harganya mahal. Pakaian sebagus ini biasanya terpajang di butik karena aku sering melihatnya di mall. Tidak mungkin Mas Emil punya uang untuk membelikanku. Mas yang beliin kok Dek, jawab Mas Emil. Ia baru saja selesai melepas sepatunya dan berjalan menuju kamar mandi untuk bebersih. Uang dari mana Mas? Tanyaku dengan sedikit meninggikan nada suaraku, karena Mas Emil sedang di kamar mandi. Namun tidak ada lagi sautan darinya. Uang dari mana Mas? Ku ulang pertanyaanku saat Mas Emil menuju ke kamar kami. Apa Mas dikasih uang sama Melani? Cecarku belum dijawab Mas Emil. Pakai uang kamu sendirilah Dek, kan uang Mas sudah habis. Pakai uang aku maksudnya Mas? Tadi pagi Mas lihat uang kamu banyak banget di tas. Ya Mas pikir kamu mau kasihin ke Mas. Terus Mas inisiatif aja ambil dan beliin kamu pakaian yang bagus Dek, biar kamu gak pakai baju itu mulu. Uang mana Mas? Uang di dalam tas yang di amplop putih? Tanyaku lagi memastikan. Iya Dek. Mas Emil terus saja santai menjawab pertanyaanku. Astagfirullah Mas, itu uang penjualan toko Mas. Loh, kenapa kamu gak ngomong Dek? Mas Emil nampak kaget. Ya Mas juga gak nanyain aku. Biasanya Mas kalau memang minta uang kan memang bilang dulu sama aku sih Mas. Jawabku sedikit tidak terima dengan tindakan Mas Emil yang menurutku lancang. Mas gak tahu Dek, Mas pikir itu uang buat Mas. Aku lantas bergegas meraih tas milikku yang biasa kupakai. Kuperiksa amplop yang tadinya kusimpan di sana. Mas, kamu ambil semua? Iya Dek, kan udah Mas bilang. Mas pikir itu uang buat Mas. Ya Allah, Mas kenapa kamu jadi gini sih Mas? Minggu lalu aku sudah kasih Mas uang, masa udah habis sih? Benar-benar tidak menyangka diriku dengan sikap Mas Emil kali ini. Kan buat persiapan Dek. Tidak ada lagi suara yang kukeluarkan selain tangisan yang membuat bibirku bergetar tidak percaya bahwa Mas Emil sudah mengambil semua penjualan toko yang sudah dipercayakan Pak Egi kepadaku. Kenapa untuk pernikahan Mas Emil dengan perempuan lain harus kutanggung hingga sebanyak ini? Ya Allah, kenapa ujianku tak kunjung berhenti? Dek, maafin Mas, uangnya masih ada sisa kok Dek. Mas Emil berusaha membujukku. Terlihat ia mengeluarkan juga isi tasnya.
Lembaran uang yang tadinya berkisar hampir 10 juta diambil Mas Emil. Kini hanya menyisakan beberapa saja. Ini masih ada 3 juta lagi, Dek. Mas Emil mengulurkan lembaran itu padaku setelah merapikan satu persatu. Ya Allah. Aku ingin marah, ingin teriak. Apa aku harus menghabiskan sisa tabunganku hanya demi menebus uang yang dipakai suamiku untuk persiapan pernikahannya dengan Melanie? Dek, maafin Mas benar-benar gak tahu. Mas tadi belanjain uang itu buat keperluan Mas, Ibu, Mbak Mira, dan buat beli pakaian kamu barusan. Biar nanti di acara nikahan Mas kalian semua pakai baju bagus, Dek. Tangisanku bukannya mereda, justru semakin deras air mataku. Mengapa semua ini terjadi kepada aku? Mengapa semua kejadian ini, keadaan ini seolah sengaja menguras hartaku? Mulai dari pembelian PS, membayar hutang, pembelian motor untuk Mas Emil bekerja, dipinjam Mbak Mira bolak-balik rumah sakit, dan sekarang untuk persiapan pernikahan suamiku dengan perempuan lain. Mengapa semua harus menjadi tanggunganku? Apa aku bekerja selama ini memang hanya untuk menafkahi suamiku beserta ibu mertua dan kakak iparku? Dek, Mas Emil terus berusaha membujukku. Diriku hanya mampu diam 1000 bahasa. Mengeluarkan kata-kata hanyalah akan membuat perdebatan panjang. Sementara uang itu juga tidak akan kembali. Setelah aku selesaikan tangisanku, aku memutuskan untuk keluar, sekedar ingin mencari angin. Walaupun aku tahu bahwa udara dingin ini sangat membuatku menggigil hingga ke tulang. Untung saja aku mengenakan hoodie dan kerudung yang sedikit berbahan tebal. Entah kemana kakiku ini akan melangkah. Aku hanya ingin meredamkan pikiranku, mencerna kembali kejadian-kejadian belakangan ini, sembari memikirkan, apa adakah yang salah denganku, sehingga semua ini harus kuterima secara bergantian dan sangat menyiksa pikiranku. Ya Allah, padahal Engkau tahu hamba susah payah berhemat selama ini. Batinku masih saja tidak terima karena keuanganku yang terus menipis setiap bulannya. Aku yang selalu menahan diri untuk tidak pernah berbelanja baju ataupun tas dan sepatu. Aku yang menahan diri melihat teman-teman lainnya makan di restoran mall saat gajian. Aku malah memilih pulang dan mempertaruhkan seluruh gajiku untuk keperluan di rumah. Keinginanku yang ingin membeli minuman boba seharga 30.000 saja, kuurungkan demi menukarkannya dengan beras. Masih tidak habis pikir. Kenapa Mas Emil begitu entengnya memakai uangku bahkan sekarang tanpa seizinku? Ya Allah, hamba tahu bahwa uang ini tidak akan diganti oleh Mas Emil. Bantu hamba untuk mengikhlaskannya, ya Allah. Aku melewati pos ronda yang biasanya didatangi oleh Mas Emil. Terlihat ada Dodi dan Ujang di sana. Mereka menyapa dan menanyakan keberadaan suamiku. Mas Emil lagi di rumah, mungkin udah tidur. Jawabku kemudian berlalu. Aku memutuskan untuk pergi ke tepian rel kereta api. Di sana ada gerobak ketoprak langgananku. Sudah lama rasanya aku tidak mampir ke sana. Bu, sehat? Sapaku pada Bu Yanti. Nak Elin, udah lama gak kesini nak. Sini, duduk dulu. Iya Bu, aku belakangan ini sibuk kerja dan jualan. Oh ya? Jualan apa Lin? Pisang crispy Bu. Nanti kapan-kapan Elin bawain buat Ibu. Loh, terus kamu kerja di mall masih nak? Masih Bu, aku jualan pisang secara online aja Bu. Oh gitu, bener juga. Sekarang zamannya udah beda ya. Jualan online justru sedang diminati. Semoga dagangan kamu laris ya nak Elin. Amin, makasih Bu. Ibu gimana? Udah habis nih kayaknya. Ucapku karena Bu Yanti memang terlihat sedang beberes saat ku hampiri. Iya, alhamdulillah. Barusan aja habis. Alhamdulillah ya Bu. Oh ya Bu, Elin gak pernah lihat Rika lagi Bu. Rika apa kabar? Ucapku menanyakan Rika, anaknya Bu Yanti. Rika sekarang udah jauh Lin. Dia merantau ke Turki. Turki? Jauh sekali Bu. Kerja apa di sana Bu? Kerja di pabrik pembuatan karpet nak. Wah, pantesan gak pernah kelihatan lagi. Udah lama ya Bu? Iya, udah sekitar 4 bulan Lin. Dia berangkat. Alhamdulillah, udah kirim uang segala dia Lin. Alhamdulillah.
Hebat sekali Rike Bu, bisa bahagiain ibu. Loh, kamu juga hebat Lin. Semua orang sini juga pada tahu kok kalau kamu ngehidupin suami kamu dan ibu mertuamu itu. Aku tersenyum mendengar perkataan Bu Yanti. Kamu terlalu baik jadi mantu. Tahu gitu kenapa dulu gak jadi mantu ibu saja Lin? Ya, candaan Ibu Yanti membuat kami tertawa bersama. Setelah beberapa menit, aku dan Bu Yanti bercerita sembari menemani Bu Yanti mengemas barang-barang dagangannya. Beliau kemudian duduk di sampingku, menatapku dengan sorot mata seolah ia sangat menyayangiku. Bu Yanti bahkan meraih tanganku dan mengusap punggung tanganku. Nah Elin, ibu doain kamu selalu kuat ya. Sepertinya kamu sedang dirundung banyak masalah. Perkataan Bu Yanti seketika membuat bibirku bergetar. Rasa ingin menangis dan berteriak. Aku hanya membalas perkataan Bu Yanti dengan anggukan. Mata kamu sembab nak. Wajah cantikmu jadi hilang. Kalau dirasa kamu sudah melakukan yang terbaik, jangan paksakan dirimu lagi ya nak. Barangkali jika kamu berhenti, perasaanmu mungkin akan jauh lebih tenang. Lagi-lagi perkataan Bu Yanti seolah ia begitu mengerti dengan keadaanku. Bu Yanti adalah teman baik ibu kandungku di kampung. Beliau merantau ke sini dan berjualan ketoprak. Sebelum berjualan pisang crispy, aku kerap mampir ke sini sepulang bekerja. Aku sering berbagi cerita dengannya, tapi sama sekali tidak pernah membicarakan ibu mertua ataupun suamiku. Tapi mungkin karena Bu Yanti yang memang masih tinggal di satu daerah yang sama denganku, tentu sedikit banyak beliau mengetahui latar belakang keluarga suamiku yang memang sedari dulu sudah tinggal di kawasan ini. Aku hanya terdiam, tidak lagi bicara. Perasaanku campur aduk. Belum lagi ibuku di kampung sama sekali tidak tahu menau dengan kesulitanku saat ini. Bu Yanti sepertinya memang tidak memberitahu ibuku tentang desas-desus yang mungkin saat ini sudah didengarnya, yaitu suamiku akan menikah lagi. Tapi sekarang bukan lagi tentang pernikahan Mas Emil yang membuatku sedih, melainkan keberadaanku yang kurasa hanya sebagai ATM berjalan oleh Mas Emil beserta keluarganya. Tidak terasa air mataku menetes. Bu Yanti masih duduk tepat di hadapanku dan mengusap air mata di pipiku. Nah, ibu cuma bisa doain kamu. Semoga kelak ada kebahagiaan yang tengah menantimu, Lin. Ucapan Bu Yanti seolah terdengar seperti ibuku yang berbicara. Semakin terasa air mataku betapa aku merindukan ibuku. Aku memeluk Bu Yanti sebagai pelipur laraku saat ini. Usapan tangan Bu Yanti di punggungku membuatku sedikit tenang. Sepertinya aku harus menemui ibuku di kampung. Singkatnya, saat pagi tiba, ku putuskan untuk pulang ke rumah ibuku hari ini di Patengan, Bandung. Aku berangkat pagi-pagi sekali supaya bisa lebih lama di kampung. Aku pamit ya Mas. Iya dek, kamu hati-hati. Bu, Elin mau ke Bandung. Mungkin baliknya besok. Iya Lin, ibu juga mau kasih tahu nanti ibu bakal dijemput Melani. Kamu jangan lupa tengokin ibu nanti ya Lin. Iya bu. Aku menaiki bus Sinar Jaya. Kurang lebih akan memakan waktu 2 jam. Saat di perjalanan pikiranku tidak hentinya mengenang bagaimana bahagianya diriku selama ini mengabdi kepada suami dan ibu mertuaku. Betapa aku menyayanginya keduanya sepenuh hatiku. Setelah bergelut dengan perasaanku, aku pun memutuskan untuk menerima perjodohan antara Mas Emil dan Melani. Tapi nyatanya tidak berhenti di situ. Sekarang justru aku dimanfaatkan dengan segala kepolosanku. Widi, kakak lagi di jalan mau pulang ke rumah. Coba tanya ibu mau dibawain apa? Ucapku menelpon adik perempuanku. Sebentar kak, ibu tadi lagi ke warung, jawab adikku. Iya ntar kasih tahu kakak ya. Kali aja ibu mau makan sesuatu. Iya kak. Tidak terasa perjalananku akhirnya membawaku ke kota tempat di mana aku dilahirkan. Ya sudah, lama sekali rasanya aku tidak mengunjungi ibuku.
Beliau pasti sangat senang dengan kedatanganku. Untuk menuju ke rumahku, sebenarnya aku harus naik angkutan umum berikutnya dan masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit lagi. Maklum, aku memang lahir di pelosok desa. Ibuku bekerja di perkebunan teh. Beliau bekerja di sana sebagai pemetik daun teh saat aku masih kecil. Tapi alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dan berkat ketekunan ibu, beliau sekarang sudah bekerja di pabrik pembuatan teh sebagai pengawas di sana, yang tentunya mendapatkan gaji yang jauh lebih baik ketimbang sebagai pemetik daun saja. Assalamualaikum, Bu. Anak ibu. Ibu berlari memelukku. Kamu kenapa jadi kurus begini, nak? Suara serak ibu terlihat sedih. Aku lagi diet, Bu. Jawabku asal. Kamu baik-baik aja kan? Mana Emil? Iya, Bu. Elin baik-baik aja. Mas Emil kalau hari Minggu tetap kerja, Bu. Oh, emangnya suamimu sekarang kerja di mana? Ibu memboyongku masuk. Terlihat sekali ibu sangat merindukanku. Mas Emil sekarang kerja di kafe, Bu. Ibuku mengangguk. Kamu udah makan, nak? Ibu udah bikinin telur rebus sama sambal terasi. Untung Widi kasih tahu kamu mau pulang. Ibu langsung bikinin makanan kesukaan kamu. Makasih ya, Bu. Cuma ibu yang selalu tahu dengan kesukaan Elin. Refleks ucapanku. Iya, kamu pasti lapar. Makan siang dulu, ayo, nak. Ibu mengambilkan sepiring nasi untukku. Ibu hari ini gak kerja. Tadi ibu udah ke pabrik. Kalau hari Minggu kan kamu tahu kerja ibu cuma sampai siang. Oh iya. Aku kemudian makan dengan telur rebus dan juga sambal terasi. Tidak lupa pakai lalapan. Aku tadi sempat mampir membelikan buah untuk ibu dan adikku. Ibu menemaniku makan karena kata beliau tadi udah makan sebelum aku datang. Dan sekarang beliau sedang mengupasi buah. Widi, gimana nilai kamu? Tanya pada adikku. Karena setauku dia kemarin baru saja selesai ujian untuk kelulusannya tahun ini. Bagus dong, Kak. Kata ibu aku boleh kuliah. Apa aku bisa tinggal bareng kakak nanti? Jawabnya. Kuliah? Beneran, Bu? Tanyaku penasaran pada ibu. Iya, Lin. Adikmu kan pinter. Sayang kalau dia gak kuliah. Tapi, Bu, ucapku ragu. Kenapa, Lin? Ibu ada uang kok, Lin. Nggak gitu, Bu. Terus ibu di rumah sama siapa? Kenapa Widi nggak kuliah di sini saja? Cari kampus yang dekat dan bisa tetap tinggal sama ibu. Jawabku khawatir jika ibu ditinggal sendirian. Nggak apa-apa, nak. Ibu masih sehat. Ibu rela ditinggal anak-anak ibu asalkan kalian hidup yang benar di ibu kota. Ucap ibu yang kemudian menyuapiku buah yang barusan dikupasnya. Ibu selama ini udah nabung buat kuliah adikmu, Lin. Izinin Widi kuliah di perguruan tinggi yang ia inginkan. Insya Allah ibu akan kerja keras terus sampai adikmu jadi orang. Iya, Bu. Nanti Elin bantu Widi selama di Jakarta. Aku menyanggupi permintaan ibu. Sepertinya ibu memang sudah mantap dengan keputusannya menyekolahkan adikku ke jenjang yang lebih tinggi. Dulu sebenarnya bapak dan ibu juga ingin menguliahkanku. Tapi tidak diduga, 2 hari sebelum kelulusanku di SMA, bapak jatuh sakit dengan secara tiba-tiba. Saat itu bapak dan ibu juga sudah menyimpan uang untuk aku berkuliah. Namun kenyataan berkata lain. Terpaksa ibu memakai uang itu untuk pengobatan bapak yang saat itu sakit lumayan memakan waktu cukup lama. Dan terus-menerus mengeluarkan biaya tidak terduga, membuat semua tabungan bapak dan ibu ludes. Bahkan ibu sampai berhutang kepada salah satu teman beliau di perkebunan teh. Sampai akhirnya bapak meninggal setelah mengerang sakit yang dideritanya sekitar 1 tahun. Sejak saat itu, ibu sangat sedih atas kehilangan bapak. Ditambah lagi dengan aku yang tidak jadi kuliah dan memutuskan bekerja di Toserba untuk membantu pengobatan bapak dan membayar hutang yang sudah dibuat oleh ibu. Tapi syukur alhamdulillah jika adikku sekarang dapat berkuliah tanpa kendala.
Walaupun tidak ada lagi kehadiran Bapak di antara kami. Wait. Tapi nanti kamu yang benar sekolahnya ya. Ibu sudah susah payah nabung loh. Ucapku mewanti-wanti adikku. Iya kak, aku bisa kan tinggal sama kakak? Adikku mengulangi perkataannya tadi. Ya gak bisa dong nak. Kakak kamu tinggal di rumah mertuanya. Mana mungkin kamu numpang di situ? Selah ibuku. Tapi bu, kan biar bisa hemat pengeluaran bu. Ucap adikku yang tidak mengerti keadaan. Nanti biar kakak yang bayarin tempat tinggal kamu. Sekarang kamu cukup belajar yang benar biar nanti bisa ikut ujian program beasiswa. Kalau dapat beasiswa kan lumayan bisa ngurangin beban ibu. Kataku lagi pada Widi yang disanggupinya dengan anggukan. Saat sore tiba, ibu mengajakku ke pasar untuk membeli bahan pokok dapur. Kegiatan ke pasar dengan ibu adalah salah satu yang kurindukan dan ibu selalu saja ingat untuk mengajakku karena akan membuatku senang. Aku, Widi dan ibu sengaja berangkat sore. Ya, karena jika sore hari banyak sekali jajanan khas tradisional yang ada di pasar. Emangnya besok kamu gak kerja, Lin? Kerja bu, cuma besok aku shift sore, jadi bisa berangkat pagi-pagi dari sini. Lah ntar kamu kecapean loh. Aku udah biasa capek kok bu. Aku kan wanita kuat, sama kayak ibu. Alhamdulillah, tapi kamu tetap harus banyak istirahat. Jangan begadang. Ditambah lagi jangan banyak pikiran nak. Iya bu. Oke, kita beralih ke sudut pandang Emil. Bu, Emil berangkat ya bu? Iya Emil. Pasti anak ibu sibuk ngurusin acara pernikahan. Iya dong bu, Melani orangnya kan sosialita. Banyak banget urusan ini tuh. Oh ya bu, Emil mau ngasih uang pemberian Melani. Ini bu, aku menyodorkan uang 4 juta pemberian Melani. Buat apa ini Mil? Kok banyak sekali? Kemarin bukannya kamu udah kasih juga? Kalau yang kemarin dari menantu ibu, sekarang dari calon mantu ibu. Ibu jadi bingung ini uang mau dikemanakan Mil. Kamu pegang aja uangnya. Ibu juga gak ada keperluan apa-apa nak. Jawab ibu tidak mau menerima uang dariku. Oh, ibu simpen aja. Mulai sekarang setiap bulan Melani pasti bakal kasih bu uang. Kalau emang gak kepake tinggal ditabungin aja bu. Nanti sewaktu-waktu kalau ada kebutuhan mendesak kan bisa dipakai. Jawabku lagi membujuk ibu agar beliau menerima. Ya udah nah, bilangin makasih buat calon mantu ibu. Udah cantik, baik, perhatian lagi. Mata ibu berkaca-kaca, mungkin ia sedang membayangkan wajah Melani. Baiklah bu, Emil berangkat dulu ya. Nanti sore Emil sama Melani jemput ibu. Iya nak, kamu hati-hati. Iya bu. Aku melajukan sepeda motorku menuju rumah Melani. Kata Melani hari ini ia akan mengadakan pengajian di rumahnya. Sayang, kemana kita hari ini? Tanyaku saat sudah bertemu dengan Melani. Mau ke pasar sayang. Kemarin aku udah pesen snack untuk pengajian. Ucap Melani. Siap nyonya. Melani tertawa. Saat aku pergi menemani Melani dengan semua keperluannya hari ini, selalu terlintas di pikiranku atas rasa penasaranku pada Rara. Rara, rupanya wanita yang sangat menarik dengan pesonanya tersendiri. Ia berhasil membuatku semalam tidak berhenti mengingatnya dan rasa ingin bertemu kembali dengannya. Sayang, nanti saat di rumah kamu pengajian kan mas gak mungkin ke sana. Iya juga ya sayang. Terus mas mau kemana? Pergi jalan aja sama teman-teman kamu sayang? Atau pergi shopping? Kan kemarin udah aku kasih uang. Ucap Melani menawarkan. Bener juga ya. Ya udah lihat nanti aja lah. Kalau sekarang mas masih pengen bareng sama kamu. Kangen soalnya. Aku juga kangen sama mas. Tiap malam selalu bayangin kalau udah jadi istri mas. Pasti aku gak akan kesepian lagi. Iya sayang. Mas janji gak akan bikin kamu kesepian ataupun sedih Melani sayang. Makasih sayang. Iya sayang. Akhirnya aku punya alasan untuk bertemu Rara lagi. Sudah kukirimkan pesan pada Rara.
menanyakan alamat rumahnya. Namun ia menawarkan untuk bertemu di sebuah mall yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Saat mengantarkan Melanie kembali pulang ke rumahnya, aku berpamitan dengan alasan mengunjungi teman lamaku yang kebetulan sedang berada di mall. Kamu hati-hati ya mas, nanti aku kabarin kalau pengajian selesai. Oke sayang, mas jalan dulu. Dah. Tidak disangka, akhirnya aku bertemu kembali dengan Rara yang sudah ada di hadapanku. Kami duduk di sebuah restoran yang cukup terkenal. Rara yang ada di depanku sungguh berbeda, jauh lebih cantik seperti orang yang berbeda. Kamu sekarang cantik banget, Ra. Wah, makasih Pak Emil. Emang sebelumnya aku gak cantik ya? Gak tahu sih, tapi kayaknya kamu beda. Mungkin karena biasanya aku ketemu kamu pakai baju seragam toko kali ya. Bisa jadi Pak. Jangan panggil Pak dong kalau di luaran begini. Terus Rara harus panggil apa ya Pak? Panggil Mas Emil aja. Baik Pak. Mas Emil. Rara semakin cantik saat dirinya cengengesan. Ayo dimakan, kamu pasti lapar. Iya nih Mas Emil, lapar banget. Rara sepertinya mulai cuek kepadaku, tidak seperti biasa. Atau hanya perasaanku saja ya? Oh ya Ra, kamu mau belanja gak abis ini? Ucapku mencoba membujuk Rara. Entah kenapa aku ingin sekali mendapatkannya. Belanja apa mas? Ya terserah kamu. Mana tahu kamu pengen beli baju, sepatu, atau apa gitu? Enggak deh mas, soalnya Rara lagi gak pegang uang. Yes, masuk jebakan kamu Ra. Ya kan aku yang bakal traktir kamu. Hah? Beneran mas? Aku mengangguk. Jadi gimana? Ayo, mau beli apa? Aku dan Rara keluar dari restoran dan mulai mengelilingi jajaran toko di mall. Aku menawarkan Rara belanja apapun yang dia mau, karena uang pemberian Selin dan Melanie masih tersusun rapi di dompetku. Sepertinya aku memang harus sedikit keluar dana untuk bisa mendapatkan Rara. Mas, apa aku boleh beli ini? Rara dengan polosnya bertanya ragu-ragu kepadaku. Boleh, ambil aja. Sekalian kalau kamu pengen beli sembako ataupun jajan buat orang tuamu juga boleh Ra. Anggap aja bos kamu di toko sedang traktir kamu sepuasnya. Dengan banyaknya uangku saat ini, sepertinya aku sudah bisa berlagak seperti orang kaya kebanyakan. Rara memilih beberapa pakaian dan juga kosmetik. Merona di wajah Rara semakin membuatnya terlihat manis. Aku harus bisa membuatnya berpisah dari pacar miskinnya itu. Sudah saatnya Rara merasakan dimanjakan oleh laki-laki. Dan tentu orang itu adalah aku, Emil. Gimana? Udah belanjanya? Tanyaku memastikan. Iya pak. Iya mas. Tuh kan, masih aja manggil pak. Nanti kalau ada yang dengar, aku malah dikira guru olahraga mesum lagi. Rara tertawa dengan banyolanku. Padahal mas bos toko kue mesum kan ya. Rara semakin terbahak-bahak setelah meledekku. Enak aja mesum-mesum gini kamu malah kecantol juga Ra. Masa sih mas? Apa gak kebalik mas yang kecantol sama Rara? Iya deh ya. Aku dan Rara kemudian keluar dari mall dengan banyak tentengan yang dibawa oleh Rara. Mau kemana lagi Ra? Tanyaku pada Rara. Gak tahu juga mas Emil. Rara tersenyum malu. Kenapa kamu jadi malu-malu kucing? Di toko kamu sering godain aku soal nantangin ya. Sekarang kamu malah kayak anak monyet yang habis dimarahin induknya. Berarti mas bapak monyet dong. Awas kamu ya. Terus kemana nih bagusnya? Kebetulan aku juga lagi gak ada kegiatan nih. Ya udah bikin kegiatan aja mas. Nah gitu dong, siapa takut. Aku merasa tertantang oleh sikap Rara. Aku pun membiarkan mobil Melanie yang kupakai tetap terparkir di basement mall dan mengajak Rara naik taksi. Mau kemana kita mas? Mau ke hotel. Kemana lagi? Kan kamu pingin kita punya kegiatan. Jawabku sedikit ragu dengan respon dari Rara setelahnya. Oke kalau gitu. Rupanya Rara justru menerima tantanganku. Rara benar-benar wanita yang mudah untuk didapatkan. Betapa hebatnya diriku dengan mengajak perempuan berbelanja sedikit saja sudah bisa membawanya ke hotel setelahnya. Mas,
Apa Mas sebenarnya juga suka sama Rara? Ucap Rara begitu sudah sampai di kamar hotel. Siapa yang gak suka sama cewek secantik kamu, Rara? Kalau gitu kenapa gak ajakin Rara pacaran, Mas? Kamu di sini dulu. Sini, duduk dekat Mas. Aku dan Rara memadu kasih dan hasrat kami berdua yang saling penasaran sejak kemarin di kamar hotel yang cukup bagus dan luas. Walaupun kamar hotel ini hanya akan dipakai untuk beberapa jam ke depan saja. Gimana Mas? Masih yakin mau nikah sama Bu Melani? Ucapan Rara tiba-tiba setelah aku dan dia bersenggama. Tentu, aku harus tetap nikahin Melani, Ra. Rara tampak cemberut dengan jawaban dariku. Kamu tenang aja. Kamu gak akan aku lepasin. Kita akan jalani terus hubungan ini asalkan kamu bisa merahasiakannya. Gimana? Rara hanya mengangguk dan masih saja senyumnya mengerucut. Satu lagi, kamu harus putusin pacar kamu. Ucapku yang sebenarnya memang tidak menyukai pacar Rara. Kenapa? Tanya Rara protes. Karena aku gak suka. Masih nanya kamu, Ra. Sedangkan kamu akan menikah dengan Bu Melani, Mas. Ucap Rara yang melepaskan pelukanku. Rara, kamu tahu sumber uang aku dari mana? Kalau aku tinggalin Melani, kamu bisa dapat barang-barang bagus, uangnya dari mana? Aku pun berusaha bernegosiasi dengan Rara. Jujur saja, aku lebih menyukai Rara saat ini. Ia perempuan yang baru saja kurebut keperawanannya. Berbeda dengan Melani yang sudah menjadi janda saat ia menggodaku kala itu. Baiklah Mas, tapi beneran Mas gak akan tinggalin aku kan? Iya Rara sayang. Oh ya, apa aku boleh tanya sesuatu? Apa Mas? Kamu baru pertama kali begini denganku. Kenapa kamu berani sekali? Rara juga gak tahu Mas. Mungkin karena Rara emang udah mendem rasa sama Mas selama ini. Hanya karena perasaan yang kamu pendam kemudian kamu berani memberikan untukku itu. Tanyaku lagi yang diangguki pelan oleh Rara. Untung saja aku bukan laki-laki kurang ajar. Kalau tidak, setelah merampas mahkota berharga kamu, aku bisa saja pergi ninggalin kamu. Untung aja kamu mendam perasaan dengan orang yang tepat, Ra. Aku selalu yakin dengan perasaanku, Mas. Entah kenapa aku merasa jodohku adalah Mas. Ucapan Rara dari tadi selalu saja membuatku semakin merasa diriku sangat rupawan dan karismatik. Sehebat itukah diriku? Rara, mulai sekarang kita punya hubungan spesial. Kamu harus memutuskan hubungan norak kamu itu dengan pacar kamu yang miskin. Dan kita jalan hubungan ini sama-sama. Ikrarku pada Rara. Iya Mas, asalkan Mas gak ninggalin aku bakal putusin Rara dan tetap jaga hubungan ini. Rara pun berjanji padaku. Ia merangkulku dengan erat setelahnya. Kasihan pacarnya Rara. Jadi ingat pengalaman sesuatu. Tapi sudahlah. Seketika aku merasakan kembali kehangatan pelukan wanita yang sebenarnya tidak kurasakan lagi dengan Melani, apalagi dengan Selin. Apakah ini yang dinamakan cinta sejati? Rara, kenapa hatiku merasa bahwa kamu berbeda? Singkat cerita, aku dan Rara kembali keluar dari hotel dan kami menuju ke mall. Karena aku harus mengambil mobil dan mengantarkan Rara pulang ke rumahnya. Rupanya Rara tinggal sendiri di indekos sederhana dan kecil yang tidak jauh dari toko kue Melani. Ra, besok ketemu lagi ya. Iya Mas, kamu hati-hati. Sejak saat ini aku sudah sah menjalin hubungan terlarangku bersama Rara. Dengan segala peraturan yang sudah disetujui kedua belah pihak agar kelangsungan hubungan kami dapat berjalan dengan mulus. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku berangkat ke kontrakanku untuk menjemput ibu dan membawa ibu ke rumah Melani. Melani tadi siang mengirimku pesan mengatakan bahwa ia kecapean setelah pengajian tadi. Sebab itulah aku menjemput ibu sendirian tanpa Melani. Bu, semoga ibu betah tinggal di sini. Kalau ada apa-apa, ibu panggil Mel aja ya, atau panggil Ningsih. Ucap Melani saat mengantarkan ibu ke kamar baru beliau. Iya nak, makasih ya nak Mel.
kamu sudah mewujudkan mimpi ibu untuk dapat tinggal bersama Titin. Iya bu, ibu jangan sungkan-sungkan. Pokoknya rumah ini juga rumah ibu. Kami meninggalkan ibu agar ia dapat istirahat. Besok pagi saja berbincang kembali karena memang waktu sudah cukup larut. Ningsih, mulai sekarang kamu jagain ibu mertuaku juga ya. Kamu jangan khawatir, gaji kamu juga bakal aku dobelin, ucap Melani kepada Ningsih yang diangguki Ningsih. Kamar Ningsih memang berdekatan dengan kamar baru ibuku dan kamar Bu Titin, agar Ningsih dapat lebih cepat tanggap apabila salah satu dari mereka butuh bantuan. Ditambah lagi agar Ningsih bisa dengan mudah merawat dan menjaga mereka, karena kamar mereka yang saling berhadapan. Aku dan Melani menuju lantai 2, yang mana lantai 2 juga akan menjadi singgasana keluarga kecil kami kelak. Sayang, Mas mau mandi dulu ya? Seharian nongkrong di luaran gerah. Iya mas. Berhubung Selin sedang di rumah ibunya, aku bisa menginap di rumah Melani malam ini. Walaupun sebenarnya di dalam otakku saat ini hanya kehadiran Rara yang tiba-tiba membuat hatiku kembali mendapatkan serangan getaran cinta yang membara. Oke, kita beralih ke sudut Selin. Kamu belum tidur, Lin? Ibuku melihatku yang masih duduk di teras rumah. Belum, Bu. Elin masih pengen duduk di sini menikmati angin malam. Habisnya besok udah harus balik lagi ke Jakarta. Jawabku salah-salan. Apa ada yang ingin kamu sampaikan pada ibu, Lin? Aku menoleh pada ibu. Suasana sempat hening beberapa saat sebelum aku memberanikan diri berbicara perlahan pada ibuku. Bu, apakah menurut ibu ini sudah takdir Lin? Kataku. Apa maksud kamu, nak? Ibu langsung terlihat khawatir terlihat dari raut wajahnya. Apakah Elin suatu saat akan punya anak, Bu? Ibu diam menatapku. Ada sedikit getaran di bibirnya. Mungkin beliau berusaha menantangis ulah pertanyaan yang kulontarkan barusan. Lin, masih 3 tahun, Lin. Kamu tahu kan anaknya Bu Indah baru aja lahiran bulan lalu. Itu mereka nunggu sampai 9 tahun loh, nak. Kita nggak tahu rezeki itu kapan datangnya. Yang penting kamu jangan berhenti berdoa, Lin. Tapi Bu, ibu mertuaku tidak bisa menunggu. Suaraku mulai serak parau, karena aku juga tengah menahan tangis yang tak dapat kubendung lagi. Emang mertuamu bilang apa? Aku terpaku bimbang antara ingin menceritakan kepedihanku atau tetap memendamnya sendirian. Lin, ibu memanggilku dan merangkul pundakku untuk masuk ke dalam pangkuannya. Pecah juga tangisku. Ibu hanya mengusap punggungku dan mengatakan agar aku sabar dengan semua keadaan. Sabar, Lin. Semua akan tiba waktunya nanti. Ibu yakin Ratna akan panjang umur dan menggendong cucunya darimu kelak. Ucap ibuku yang belum mengetahui kebenarannya. Mertuaku meminta Mas Emil menikah lagi, Bu. Pekiku masih dalam pelukan ibu. Apa, Lin? Ibu tersentak, melepaskanku dari pangkuannya dan memegang kedua bahuku menatapku yang menangis terseduh. Lin, ibu mengangkat daguku penuh marah. Iya, Bu. Bu Ratna meminta suamiku menikah lagi. Dan pernikahan Mas Emil dengan perempuan pilihan Bu Ratna tinggal beberapa hari lagi. Ucapku terbata-bata dan terus meneteskan air mata bening yang membanjiri di pipiku. Itu artinya kamu menyetujuinya, Lin? Kali ini ibu yang berteriak hingga membuatku menghentikan tangisku. Aku mengangguk pasrah karena memang begitu adanya. Lin, apa kamu yakin dengan keputusanmu? Apa kamu tidak akan semakin menderita? Tanya ibuku mulai memelankan suaranya. Kenapa ibu berkata aku semakin menderita? Selama ini aku bahagia dengan suamiku, Bu. Protesku pada ibu. Ibu tahu kamu sudah menderita dari lama, Lin. Karena suamimu laki-laki pemalas dan bisanya cuma terus-terusan minta uang darimu. Bu, selama ini aku ikhlas kok, Bu. Karena emang keadaan Mas Emil yang sedang trauma setelah dia di PHK. Dalam keadaan begini aku masih ingin membela suamiku.
Yang namanya laki-laki kalau sudah jadi kepala rumah tangga gak perlu trauma segala. Alasan saja. Buktinya sekarang begitu dapat pekerjaan langsung mau ngawinin wanita lain. Wanita bodoh mana lagi yang mau sama dia itu, Lin? Ibuku mencercaku penuh amarah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.